Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Fahmi Purnamandedi Kurniawan, NIM 202000829 mahasiswa Universitas Sarjana Winata Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan membahas sistem informasi pada perusahaan Grab. Yang pertama, pengertian sistem informasi. Sistem informasi adalah seperangkat komponen yang saling berhubungan yang berfungsi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pembuatan keputusan dan pengawasan dalam organisasi. Selanjutnya, sejarah perusahaan Grab Taxi. Grab Taxi diciptakan di Malaysia oleh lulusan MBA Harvard Business School Anthony Tan. Sebelum memulai perusahaan ini pada 2012, Anthony bekerja sebagai kepala marketing di perusahaan keluarganya, Tan Chong dan Sons Motor Company. Perusahaan ini dikenal menangani waralaba, Nissan, dan Subaru dan mewakili Changan Automobile di Singapura, Indonesia, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Perusahaan ini merupakan anak usaha dari perusahaan di Hong Kong, Tan Chong International. Tan Chong dan Sons Motor melayani penjual mobil, namun tidak untuk motor. Usaha tersebut juga melayani perbaikan dan servis mobil. Di akhir Mei, startup unicorn Grab Taxi membuka layanan Grabik di Jakarta. Grab Taxi menggelontorkan dana sebesar 340 juta dolar atau setara 4,5 triliun untuk meluncurkan layanan ini. Seperti yang dikemukakan CEO dan CEO founder Grab Taxi, Anthony Tan, pengguna dapat mencoba layanan ini secara gratis selama hampir 2 minggu. Grabik melaporkan telah mendapatkan 8.000 pengguna layanan ini dalam seminggu pertama peluncurannya. Selanjutnya, sosialisasi Grabik di Indonesia. Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Grabik yaitu penjelasan dan pendekatan lisan bahwa Grabik hadir bukan sebagai pesaing para ojek pangkalan, melainkan untuk merangkul ojek pangkalan agar bisa bergabung di Grabik dan menikmati rangkaian keuntungan yang bisa didapatkan selama mengembangkan karir menjadi driver Grabik. Lewat proses sosialisasi tersebut, memang tidak sedikit ojek pangkalan yang mengubah pikiran mereka untuk bergabung dengan Grabik. Sistem perekrutan. Grabik merupakan ojek online yang bisa dipesan melalui smartphone. Kali ini Grabik akan membuka pendaftaran skala besar pada tanggal 1 September 2015. Layanan transportasi sepeda motor Grabik secara resmi melakukan proses perekrutan pasar bertajuk Grabik Kingdom di armadanya. Grabik menggelar walk-in registrasi pada para calon driver yang ingin mendaftar. Pihak Grabik mencatat sekitar 3.500 calon driver yang telah melakukan pendataan dan 5.000 lainnya yang melakukan walk-in registrasi. Sebanyak lebih dari 3.000 calon driver yang hadir melakukan rangkaian tahap seleksi dengan menerapkan sistem standarisasi penerimaan. Seleksi tahap pertama terdiri dari uji kelayakan kendaraan, pemenuhan detail informasi pribadi, dan pembagian smartphone. Seleksi tahap kedua melingkup penggunaan aplikasi dan smartphone dengan lebih komprehensif. Tahap akhir ialah pelatihan dan penyuluhan berkendara aman dan prosedur antara jemput lainnya yang ditandai dengan penyerahan atribut sebagai tanda resminya driver tergabung dalam keluarga besar Grabik. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendaftar Grab. Yang pertama, KTP dan fotokopi di wilayah Jabodetabek. Yang kedua, SIM C dan fotokopi. Yang ketiga, umur maksimal untuk menjadi driver Grabik 50 tahun. Yang keempat, siapkan materai 6.000 1 lembar. Yang kelima, uang 100.000. Yang keenam, motor dengan kondisi prima. Yang ketujuh, mampu membawa penumpang di sekitar Jabodetabek. Yang kedelapan, mengenal rencana Jabodetabek merupakan option karena nanti akan
kali smartphone bisa menggunakan GPS Google Map. Yang ke-9, SKCK asli dan fotokopi harus dibawa untuk ditunjukkan kepada staf grafik. Yang ke-10, bagi yang belum 50 tahun ke atas diusahakan membawa surat keterangan sehat dari dokter. Yang terakhir, pada saat pengambilan atribut motor dan kelengkapan wajib standar. Memberikan jaminan pilih salah satu, bisa berupa kartu keluarga, ijazah, PPKP, atau buku nikah. Selanjutnya, pelayanan grafik. Aplikasi ini akan mengkalkulasi biaya berdasarkan jarak yang ditempuh dan dapat menentukan besarnya tip yang ingin diberikan kepada pengemudi. Pengguna juga dapat memberikan catatan pada pengemudi tentang lokasi menunggu atau barang bawaan tambahan. Mengenai keamanan pelanggan, dibenarkan salah seorang staf grafik yang tak ingin disebut namanya. Dia mengatakan grafik punya sistem yang ketat untuk mengawasi drivernya. Bahkan grafik tak segan memberikan sanksi kepada driver yang ugal-ugalan. Jika dilihat dari komunikasi antar muka aplikasi grafik di ponsel pintar, pelanggan diberikan kesempatan untuk memberikan komentar, kritik, dan saran bagi drivernya. Tak hanya itu, nama driver, nomor handphone, serta plat kendaraan yang dimiliki pun terpampang jelas. Pelanggan bisa melaporkan driver ketika ia mendapatkan perlakuan tak enak. Hasil langsung hari itu juga dipanggil dan diproses. Tutupnya. Sistem gaji dan bonus. Sistem bagi hasil di grafik adalah 90% untuk driver dan 10% untuk perusahaan, serta bonus setiap kali mengantarkan atau mengorder penumpang, serta bonus akan diberikan minimal jika mendapatkan 10 orderan atau penumpang. Persaingan di pasar lokal. Untuk saat ini, adil rasanya mengatakan Gojek memiliki poin lebih dibandingkan Grabik. Gojek telah memiliki setidaknya 2.500 armada ojek di Jakarta, dan ojek paket hijau telah familiar untuk masyarakat di ibu kota. Gojek telah lama membangun infrastruktur untuk menyediakan berbagai layanan, termasuk layanan kurir, pengantar, dan mengantarkan makanan yang disebut GoFood, yang menjadi pesaing dari Foodpanda. Gojek juga telah merambah bisnis ke daerah lain seperti Bandung, Bali, dan Surabaya. Nama Antoni Tan dan Grab Taxi memilikinya tidak bisa dipandang sebelah mata. Dengan banyak dana dan reputasi besar, Grabik yang berpotensi mengungguli Gojek jika mengembangkan teknologi yang lebih bagus, merekrut lebih banyak pengemudi, dan mengencarkan upaya marketing. Semua hal tersebut tentunya bisa dilakukan dengan mudah oleh perusahaan sekelas Grab Taxi. Semuanya tergantung dari seberapa besar Antoni Tan ingin menyaingi Gojek di Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.